Ya. Di Lembang nggak punya lahan lagi. Lembang sudah Pak, jadi kami sudah dapat 80 hektar. Dapat akhirnya. Di Subang punya BSIP, sudah kargul. Jadi saya kira terkait makan beri gratis clear lah ya. Itu kan dari semua menu yang kita makan, itu selain ikan sama garam, itu semua domainnya Kementerian Pertanian. Baik itu tanaman pangannya, hortikulturanya, cabenya, lomboknya, brambang, bawang itu punya. Termasuk daging ayam, telur, dan kita ini masih kurang untuk susu dan daging sapi. Itulah kenapa kita sangat membuka ruang yang sangat lebar kepada siapapun yang mau investasi mendatangkan barang modal yang namanya sapi hidup. Nah, di hari ini Pak Handoyo selaku owner dari Temposcan mengajak kerjasama dengan BLU kami di Singosari di Malang untuk mendatangkan sapi hidup dalam bentuk sapi perah dipelihara di sini, kerjasama di sini, sekalian sekolah di sini. Sekolah itu artinya belajar yang baik di sini, sehingga kita harapkan dari Kementerian Pertanian, Temposcan, dan semua perusahaan yang lain, baik besar, kecil, dalam negeri, luar negeri, bisa mendatangkan real sapi hidup di Indonesia. Rencananya berapa total yang didatangkan Pak? Totalnya dalam 5 tahun 2 juta, 1,2-nya sapi perah, 800 ribunya sapi hidup. Tahun ini 250 ribu yang kita targetkan di 2025 ini datang ke Indonesia. Tolong jangan sampai misleading, jangan sampai keliru seolah-olah kita tidak pro rakyat, tidak. Nanti sapi-sapi itu juga sebagian pengusaha itu dititipkan di kelompok-kelompok peternak susu ya, peternak sapi perah kita. Ada plasma di situ, sehingga bukan terus pemerintah mengimpor sapi seolah-olah dibagi, bukan. Kita ini membuka ruang, uang-uangnya investor, sapi-sapinya investor, ahli-ahlinya dari investor, tanah yang kita yang carikan untuk kerjasama supaya indukannya banyak. Karena begini, jumlah orang nambah sama sapi nambah itu kalah, sehingga sampai lebaran kodok nggak akan sama, nggak akan bisa mencapai, sehingga mau tidak mau harus kita datangkan sapi hidup ke Indonesia, gitu ya. Terkait PMK. Ya, terkait PMK kita siaga satu, kita semua nih dinas peternakan di seluruh Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian kita siaga satu. Dan juga kita sudah melakukan vaksinasi, total vaksin yang kita siapkan 4 juta, sementara jumlah sapi kan lebih dari itu. Nah, kami menghimbau, ini vaksin harganya 17.000 sampai 25.000, tambah ongkos ya kira-kira 30, 40 ribu lah satu dosis. Kalau bagi peternak yang punya sapi harga 30 juta, 40 juta, ya sekalilah mengorbankan uang seharga sebungkus rokok, untuk supaya hartanya yang nilainya 30, 40 juta itu diamankan tidak kena PMK. Jadi dosis 4 juta itu disiapkan negara gratis, sisanya bisa tersedia, mau berapapun ada. Ya, itu silakan koordinasi dengan penyuluh, koordinasi dengan dinas. Kalau memang mau disuntik mandiri, vaksinasi mandiri bisa hubungi, nanti ada petugas yang datang. Oke? Keharusan ya, keharusan Pak Wamen. Harus, kalau nggak harus, itu bahaya. Terus kemudian setiap hari dilihat itu kakinya. Kalau ada indikasi curiga-curiga, laporkan aja dulu. Ya. Jangan ditunggu sampai tele-tele mau mati baru lapor. Jangan. Kalau udah tele-tele nanti tidak nyebar ke yang lain. Ya. Itu, terima kasih. Pak, distribusinya kapan Pak? Ya berapa ya, aku nggak hafal, tapi ada lah. Tapi nggak bisa cover semua. Ya. Pak, distribusi mulai kapan Pak? Sapinya didatangkan dari mana? Datang dari Brazil, datang dari Australia, itu sudah pasti bisa, tapi kita lagi mengajukan kepada pemerintah untuk bisa kita datangkan sapi dari Brasil karena sifatnya juga baik, karena dia sapi tropis. Ya, tapi most likely dari Australia, dari negara-negara yang memang sudah kita dapat izin untuk kita datangkan dari negara itu. Itu yang di BPIP nanti berapa Pak? Berapa, sekitar 500 atau 600. Kalau bisa sih maunya 10.000 apa berapa. Untuk tempat postingan di sini. Dulu. Tinggi juga di Subang ya? Enggak, lebih rendah. Ini ideal, 900.000. Kalau untuk sapi perah ini bagus. Kalau di Subang bukan sapi perah. Kalau di Lembang ya pas sapi perah. Ini enak di Lembang. Bersama bahwa saat ini Kementerian Pertanian sedang mendorong mitra-mitra peternakan dan calon investor untuk mendatangkan sapi dan berinvestasi
di bidang sapi perah maupun sapi pedaging, dan tentu kita di unit pelayanan teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, salah satunya di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang statusnya juga sebagai badan layanan umum, ingin ikut berpartisipasi dalam rangka investasi sapi perah di Indonesia. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan pemilik atau owner dari PT Tempo Scan Pacific yang datang ke sini, yang berencana untuk bekerja sama dengan BBIB Singosari, dan rencananya mereka akan nanti mendatangkan sapinya, kemudian bekerja sama dengan BBIB Singosari yang akan memelihara, dan susunya nanti akan diambil oleh PT Tempo Scan Pacific untuk diolah menjadi produk minuman susu HT. Targetnya berapa liter untuk susu yang akan Kalau tadi kandang sapi yang disiapkan oleh BBIB Singosari untuk kerjasama ini, kapasitasnya yang baru nanti akan dibangun di tahun 2025 ini sebanyak 500 ekor. Dan tadi juga kandang yang direhab dari kandang tadinya untuk sapi pejantan, sapi bull kita yang sudah dipindahkan ke satu titik, yang lama ini akan direhab dan kapasitasnya bisa 100. Jadi totalnya bisa 600 ekor, dan kalau rata-rata saja 25 liter per ekor per hari, ini bisa kita hasilkan. Kalau 500 atau 600 ekor itu kan berarti sekitar berapa ya? 18 tonan per hari. Dan ini tentu akan bisa membantu penyediaan susu segar dalam negeri, yang kita semua tahu saat ini kita masih mengimpor kurang lebih sekitar 80% untuk kebutuhan reguler. Apalagi ditambah dengan program minum susu yang tentu juga akan menambah jumlah permintaan produksi susu segar nasional kita, seperti itu. Pak, 18 ton itu yang untuk makan bergizi gratis itu sekitar berapa persen alokasinya? Jadi kalau yang saya pahami terkait dengan program makan bergizi gratis, di mana di situ ada sapi perah, maka seharusnya satuan pelayanan dapur itu kan bisa menyediakan menu susu pada menu makan bergizi itu. Nah, tentu kita harapkan dari produksi susu yang ada di sini semuanya terserap. Dan saat ini semua susu segar yang dihasilkan oleh para peternak rakyat 100% terserap oleh industri pengolahan yang tentu akan menghasilkan minuman susu, baik itu yang UHT, pasteurisasi, maupun juga yang dalam bentuk susu olahan yang lain. Dan yang saat ini di program makan bergizi yang sudah ada menu susunya itu adalah tentu di dalamnya ada kandungan susu segarnya. Kebutuhannya berapa sih Pak untuk susu? Kalau kebutuhan kita saat ini sudah untuk makan bergizi itu kalau kita hitung di tahun 2029 itu sekitar 8,5 juta ton. Ya.